Betulin pompa, mau cari spare part malam-malam nggak ada, ngakalan, diakalin, ditembel udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Aininjaz. Kali ini Aininjaz akan berbagi pengalaman. Kenapa kami berbagi pengalaman perihal pompa air yang bocor ini? Pertama, kejadian ini adalah menjelang besoknya itu libur. Kedua, kejadian ini terjadi menjelang malam tiba, tepatnya menjelang maghrib, di mana semua toko sudah pada tutup. Kita butuh segala sesuatu yang berkaitan dengan pompa sudah dipastikan tidak ada. Dengan pompa bermasalah itu sangat mengganggu sekali, karena air itu benar-benar sangat dibutuhkan. Selain menjelang malam, menjelang libur, dan ini pun menjelang libur panjang, karena kejadian ini adalah di menjelang maghrib, yang besoknya itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Anda sudah bayangkan, ketika pompa air yang selalu dibutuhkan, terjadi masalah seperti ini, ya, terus butuh segala sesuatunya yang kita butuhkan, ternyata tokonya sudah tidak ada yang buka, maka Anda akan merasa pusing sendiri. Sama itu juga dengan yang kami alami waktu itu. Mau beli tabung itu tidak memungkinkan, karena sudah pada tutup. Sudah 2 hari yang lalu toko-toko pada tutup karena menghadapi Lebaran. Butuh keperluan material, contohnya kita modif lah sementara, jangan mempergunakan tabung. Juga tidak memungkinkan karena materialnya pun toko material sudah pada tutup. Cuman ada satu solusi, yaitu terpaksa mempergunakan lem besi ya. Ini saya mempergunakan lem besi segini banyaknya, karena kebocoran di sini itu sebesar ibu jari. Dulu awalnya ini bocornya hanya rembes kecil gitu ya, sebesar diameter paku gitu ya, paku panjang 7 cm kan kecil sekali gitu ya, diameternya kecil gitu. Nah, dari tembelan pertama itu hanya kuat sekitar 10 bulan. Bisa Anda lihat dari video yang sudah kami upload, sama pompa yang ini pernah kami melakukan penembelan dengan lem besi ini. Berhubung tabungnya itu emang udah keropos, jadi kebocoran tersebut yang sudah terkikis sama karat itu makin lama makin membesar, dan akhirnya kebocorannya itu pindah lagi lokasi gitu ya. Contohnya seperti ini, kemarin hanya penembelan sedikit di sini, tidak sebesar luas ini. Ini belum terjadi di sini. Sini sudah mulai terjadi ada bocor lagi. Jadi kesimpulannya ini tabung ini udah karatnya udah banyak ini. Jadi tinggal nunggu waktu untuk keropos, berlubang semuanya. Ini juga udah calon lagi nih, di sini udah calon lagi. Tetapi bagaimana mungkin kita untuk bisa ganti tabung ini, dikarenakan toko-tokonya sudah tutup. Kita mau
mau tidak mau kita mencoba lagi dengan ditambal begini, paling tidak kuat keesokan harinya gitu ya. Karena keesok harinya kami akan mencari di rumah sendiri kebutuhan material selain tabung gitu, kebutuhan material kayak keni apa segala macam untuk tidak menonaktifkan lagi ini tabung, karena saya khawatir ini nggak bakalan tahan lama karena keroposnya sudah menjalar di mana-mana ini. Nah, jadi pengalaman kami ini bisa jadi pengalaman Anda. Jadi ketika memiliki pompa menjelang besoknya libur, apalagi libur lebih dari 1 hari toko-tokonya gitu kan, ya solusinya jalan satu-satunya seperti ini gitu ya. Bisa ditempel dulu, tetapi ini juga tidak bisa maksimal. Setelah kami melakukan penempelan dengan lem besi seperti ini, tetap sebetulnya di samping sini itu masih ada rembes. Karena mungkin karena terlalu besar di sini bolongnya gitu ya, sampai segede ibu jari. Di sini pun saya sebelum dikasih lem besi ini, kami sumpel dulu dengan sandal bekas. Kami sumpel dulu supaya lemnya itu tidak masuk ke dalam. Kami sumpel dulu dengan lem bekas, lalu sumpel lagi dengan kayu gitu kan. Lalu kami kasih lem ini power glue, lem yang sering disebut dengan lem Korea itu. Lalu terakhir kami tutup dengan lem besi ini. Tapi tetap yang namanya istilahnya tabung ini emang udah rembes di mana-mana. Di sini tuh sebetulnya masih ada rembes gitu ya, masih ada basah tabung ini. Tapi dengan seperti gini kita masih bisa udah bisa mengatasi air menjadi ada lagi, walaupun ada rembes sedikit. Hanya untuk kekuatan minimal sampai ini malam hingga besok siang gitu kan. Walaupun besoknya istilahnya udah hari raya, jadi kita masih bisa cari material di rumah sendiri sesuai kebutuhan supaya tabung ini kita tidak dinonaktifkan lagi. Oke, itu aja pengalaman kami. Semoga dijadikan pengalaman untuk Anda ketika mengalami pompa bocor pas kebetulan toko-toko sudah tutup, apalagi hari raya yang liburnya lumayan lama gitu. Solusinya seperti ini. Tetapi keesokan harinya saya sarankan untuk Anda sendiri mencari kebutuhan seperti keni, sok, apa segala macam untuk kebutuhan supaya tabung ini tidak diaktifkan gitu ya. Kebutuhannya tersebut seperti ini. Ini kami material bekas ya. Ini calon untuk tidak mengaktifkan si tabung yang bocor itu, karena sekarang aja posisinya masih rembes. Mungkin saya kerjakan sehari setelah lebaran, kita mulai kerjakan lagi, karena kalau untuk material baru semua itu tidak memungkinkan, karena toko material juga di daerah Jakarta itu kurang lebih sekitar tanggal 28 atau 29 baru ada yang buka kembali. Ini material-material yang nantinya akan kami pergunakan untuk menonaktifkan tabung
tapi pompa tersebut bisa mengeluarkan air, bisa memenuhi tabung toren yang ada di atas. Jadi bisa mengisi lagi tanpa mempergunakan tabung yang bocor tersebut. Jadi nanti kita mau ngemodif lagi seperti modifan yang sebelumnya. Ini pompa berikutnya lagi di tempat customer. Jadi kami di rumah sendiri, kami mencari material yang kami butuhkan. Ternyata walaupun bekas tapi masih layak pakai. Contohnya seperti sok ini, tadinya sok ini masih ada pipanya ke sini, kami buang, kami kop dalamnya, jadi membuat sok lagi bisa terpakai gitu. Kayak ibarat seperti kayak gini, terus pipa yang putih ini kita ambil darinya sehingga keni terpakai lagi. Contohnya seperti dalam sok ini sok bekas ini. Hal ini juga sama, keni bekas. Ini juga udah pernah. Kalau ini sih masih baru ini masih baru saya punya. Ini keni bekas ya. Ini sok berat dalam, sok berat luar setengah yang kami potong karena kami tidak memerlukan tinggi standarnya, tapi kami cukup membutuhkan seperti ini aja. Lalu ini juga keni drat dalam, yang ini juga bekas juga karena kami tidak memiliki yang baru. Jadi sebagian ini, yang ini masih baru, belum pernah terpakai. Jadi dari spare part alat material ini juga lemnya, dan nanti seal tipnya masih ada di tas. Jadi intinya gini, material bekas ini jadi bisa kita manfaatkan untuk yang darurat, walaupun bekas tapi masih layak pakai. Yang penting kita, contohnya ketika keni ini ada pipanya seperti ini, kita harus bisa melepas ininya tanpa keni tersebut pecah gitu ya. Oke, begitu aja informasi dari kami, pengalaman kami, mudah-mudahan dijadikan pengalaman untuk Anda. Simak terus video kami untuk video berikutnya akan dijadikan seperti apa pompa bocor tersebut dengan material seperti ini gitu ya. Untuk supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya mengenai fungsi dari material ini yang akan diterapkan ke pompa yang bocor tersebut, silahkan Anda lakukan subscribe, juga nyalakan itu loncengnya supaya nanti begitu kami sudah merakit alat kebutuhan material ini di pompa yang tabungnya bocor tersebut, videonya Anda yang pertama melihatnya atau menyimaknya. Oke, terima kasih. Begitu aja dulu informasi dari kami. Sampai jumpa kembali di video berikutnya, perakitan kebutuhan material ini yang akan diterapkan di pompa yang bocor tabungnya tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis.